Timnas Indonesia mulai bergerak membangun generasi baru untuk proyek besar menuju 2030. Pelatih Garuda John Herdman kini aktif memantau pemain muda diaspora di sejumlah negara demi memperkuat fondasi skuad masa depan. Fokus Herdman tidak hanya tertuju pada pemain yang sudah berada di lingkungan Timnas Indonesia. Dia juga mulai menyusun peta kekuatan jangka panjang dengan mencari talenta potensial di Jerman, Belanda, Australia, hingga Amerika Serikat. Ada 2 pemain muda di Jerman yang sedang kami pantau. Ada juga 2 pemain di Belanda. Ada pemain di Australia dan Amerika Serikat. Semua sedang kami lihat potensinya untuk masa depan Timnas Indonesia, ujar John Herdman. Herdman menilai pembangunan tim nasional tidak bisa dilakukan secara instan. Dia memilih pendekatan jangka panjang dengan membuka pemantauan lebih luas demi menemukan pemain yang punya potensi berkembang cepat dalam beberapa tahun ke depan. Menurut dia, proses pencarian pemain muda harus berjalan dinamis, sebab talenta besar bisa muncul dari nama-nama yang sebelumnya tidak diprediksi masuk radar tim pelatih. Dia juga menegaskan proyek menuju 2030 menjadi titik penting dalam pembangunan Timnas Indonesia. Herdman ingin memastikan regenerasi berjalan stabil agar skuad Garuda memiliki kekuatan kompetitif dalam jangka panjang. Pemain VfB Stuttgart yang tengah dipinjamkan ke klub Liga 2 Jerman FC Magdeburg, Laurin Ulrich, membuka peluang memperkuat Timnas Indonesia. Ia tidak pernah menutup kemungkinan membela Timnas Indonesia suatu hari nanti. Nama Laurin Ulrich menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air, setidaknya sejak Maret 2025. PSSI sudah mendekati Laurin Ulrich melalui sang ayah. Laurin Ulrich disinyalir dapat menambah daya gedor Timnas Indonesia. Pesepak bola 20 tahun ini dapat diperankan sebagai winger kiri dan maupun gelandang serang. Bersama FC Magdeburg musim ini, Laurin Ulrich berstatus pemain andalan. Ia telah 5 kali merumput di Liga 2 Jerman 2025-2026 dengan koleksi 2 assist. Pencapaian itu membuat Laurin Ulrich dipanggil Timnas Jerman U20 pada FIFA Matchday September 2025. Meski sudah menjadi andalan Timnas Jerman U20, Laurin Ulrich yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah masih terbuka membela skuad Garuda. Komentar itu disampaikan Laurin Ulrich saat diwawancara media FC Magdeburg. Saya tahu ada permintaan untuk membela Timnas Indonesia, tapi saya kini bermain untuk Jerman. Saya menilai itu penting bagi saya. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Gooijer. Tristan Gooijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Pemain 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Reinders, PEC Zwolle pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Gooijer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranye dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Gooijer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam Timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Football Premier, PSSI sudah menghubungi Tristan Gooijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum Belanda jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Gooijer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela Timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia, dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman yakin Garuda akan lolos dari grup D Piala Asia 2027 yang dianggap grup neraka karena diisi Jepang, Qatar, dan Thailand. Mantan pelatih Timnas Kanada ini berpendapat tim sekelas Jepang, Qatar, dan Thailand tentu tidak ingin berjumpa dengan Indonesia pada fase grup, karena Indonesia dianggap salah satu tim yang patut dihindari melihat riwayat perjalanan tim merah putih dalam beberapa tahun terakhir. Herdman tidak gentar dengan lawan-lawan sekaliber Jepang atau Qatar, karena menurutnya peluang lolos ke fase grup terbuka lebar, mengingat persaingan antar negara di grup D sangat merata. Menurut saya, untuk tim seperti Jepang, Thailand, dan Qatar, mereka berpikir ini grup kematian, karena tim itu tidak memprediksi akan bertemu Indonesia. Percayalah, ketika melihat pot itu, mereka tidak menginginkan bertemu Indonesia, ujar pelatih berkebangsaan Inggris tersebut.
Piala Asia 2027 akan berlangsung mulai 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan di Arab Saudi. Garuda akan memulai perjalanan dengan menghadapi Jepang pada pertandingan perdana Grup D pada 11 Januari. Striker Timnas Indonesia Ole Romeni terlihat berada di Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Story sang pemain pada Jumat. Ole Romeni memberikan keterangan sedang berada di Lombok, Indonesia. Pemain kelahiran Nijmegen, Belanda itu telah mengakhiri musim 2025-2026. Ole Romeni bermain untuk Oxford United yang pada musim 2025-2026 bermain di Liga 2 Inggris. Ia bermain dalam 16 pertandingan Oxford United dengan 355 menit bermain. Ole Romeni juga memainkan 2 pertandingan di Piala FA. Pemain 25 tahun itu menepi cukup lama, sehingga absen dalam banyak pertandingan Oxford United musim ini. Hal itu dikarenakan Ole Romeni menderita cedera fraktur kaki. Belum diketahui agenda Ole Romeni ke Indonesia, sementara agenda Timnas Indonesia sendiri ialah pemusatan latihan untuk Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship 2026. Pemusatan latihan digelar pada 26 hingga 30 Mei 2026. Kabar menarik datang dari pengumuman skuad Timnas Belgia untuk Piala Dunia 2026. Nama bek Leeds United Pascal Struijk yang memiliki nilai pasar 382 miliar rupiah tidak masuk daftar 26 pemain pilihan pelatih Rudi Garcia. Federasi Sepak Bola Belgia telah mengumumkan daftar pemain Red Devils untuk Piala Dunia 2026. Namun tidak ada nama Pascal Struijk di barisan bek pilihan Rudi Garcia. Hal ini membuat status masa depan internasional pemain kelahiran Deurne, Belgia tersebut kembali menjadi pembahasan menarik. Bagi John Hartman dan Timnas Indonesia, absennya Pascal dari skuad Belgia bisa dibaca sebagai celah yang masih terbuka. Apalagi, pemain 26 tahun itu belum tercatat tampil untuk tim nasional senior manapun dalam pertandingan resmi. Bek Leeds United itu berposisi utama sebagai bek tengah, tetapi juga bisa bermain sebagai bek kiri dan gelandang bertahan. Fleksibilitas itulah yang membuat Pascal bisa menjadi tambahan mewah jika suatu saat benar-benar masuk proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Dengan postur 1,90 meter, ia punya profil ideal untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda yang membutuhkan pemain kuat dalam duel udara. Pascal memang pernah bermain untuk Belanda U17 dengan catatan 3 penampilan. Namun karena belum pernah tampil di level senior, peluang perpindahan asosiasi masih menjadi pembahasan yang menarik untuk dipantau. Kabar mengenai program naturalisasi pemain diaspora Indonesia memang seakan-akan tak ada habisnya. Pemain keturunan Indonesia-Australia yakni Luke Vickery resmi diproses naturalisasi guna membela Timnas Indonesia nantinya. Kabar ini sendiri disebut-sebut diumumkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji beberapa waktu yang lalu. Kabar dinaturalisasinya Luke Vickery oleh PSSI ini memang cukup mengejutkan. Kabar mengenai program naturalisasi pemain diaspora Indonesia memang seakan-akan tak ada habisnya. Pemain keturunan Indonesia-Australia yakni Luke Vickery resmi diproses naturalisasi guna membela Timnas Indonesia nantinya. Kabar ini sendiri disebut-sebut diumumkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji beberapa waktu yang lalu. Kabar dinaturalisasinya Luke Vickery oleh PSSI ini memang cukup mengejutkan. Akan tetapi, sejatinya sang pemain sudah memberikan kode sejak beberapa waktu yang lalu jika dirinya cukup siap membela Timnas Indonesia yang notabene merupakan tanah leluhurnya. Di sisi lain, PSSI sendiri juga disebut sudah sempat mengirimkan wakilnya guna berkomunikasi dengan Luke Vickery terkait peluang dinaturalisasi. Pemain yang kini berkarir di kasta Liga Australia atau A-League tersebut memang cukup diminati oleh John Hartman dan menjadi salah satu prioritas naturalisasi. Bersama klubnya, MacArthur FC, Luke Vickery sejauh ini sudah bermain sebanyak 21 laga, mencetak 4 gol dan membukukan 1 assist. John Hartman sendiri diprediksi masih akan mengandalkan nama Ole Romeni di sektor striker utama Timnas Indonesia. Namun dirinya tentu masih memerlukan sosok pemain yang nantinya bisa menggantikan posisi Ole Romeni jikalau sang pemain berhalangan tampil.